Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il awliya wasyuhada wassalihin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muhaddimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala rasulihil karim wa habibihil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz al-Alim adad kulli harfin katabahu wa yuktabu abad al-abidin wa dahr al-dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil kawinain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita mengadakan pengajian agama pada malam ini. Tapi malam ini bukan di masjid tempatnya, tapi di rumah. Walaupun kita tidak dapat berkumpul seperti biasa, tapi bisa mengikuti lewat sosial media masing-masing di rumah. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membaca kitab yang isinya membicarakan tentang kisah-kisah orang-orang dahulu daripada orang-orang saleh yang dapat kita ambil i'tibar atau pelajaran atau ilmu dari kisah-kisah tersebut untuk dapat kita contoh atau kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-hikayatus sadisatu fi husnir ra'i. Bermula hikayat atau kisah yang keenam pada bicara tentang bagusnya pemikiran. Bagusnya pemikiran. Hukiya, dikisahkan orang, annahu kana li Harun ar-Rasyid jariyatun sauda'u qabihatul manzari fanasara yawman danaira bainal jawari fasara al-jawari yaltaqitna ad-danaira wa tilka al-jariyatu waqifatun tanzuru ila wajhi ar-rasyid faqila laha ala taltaqina ad-danaira faqalat inna matlubahunna ad-danairu wa matlubi habibud danair fa'ajabahu qawluha وقربها وأثنى عليها خيرا فانتهى الخبر إلى الملك بأن هارون الرشيد يعشق جارية سوداء فلما بلغ ذلك
أرسل إلى جميع الملوك وجمعهم عندهم وأمر بإحضار الجواري وأعطى كل واحدة منهن قدحا من الياقوت وأمر بإلقائه فامتنعنا جميعا فانتهى الأمر إلى الجارية القبيحة فألقت القدح وكسرته وقال انظر إلى هذه الجارية ووجهها قبيح وفعلها مليح وقال لها الخليفة لما كسرته فقالت قد أمرتني بكسره فرأيت أن في كسره نقصا في خزينة الخليفة وفي عدم كسره نقصا في أمره والنقص في الأول أولى بقاء لحرمة أمر الخليفة ورأيت أن في كسره وصفي بالمجنون وفي إبقائه وصفي بالعاصية والأول أحب إلي من الثاني فاستحسن الملوك منها ذلك وعزروا الخليفة بمحبتها والله أعلم. Dikisahkan bahwa adalah bagi Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah di zaman dahulu. Dia mempunyai seorang budak perempuan yang berkulit hitam dan dipandang oleh orang budaknya ini sudah budak, kulitnya hitam, lagi rupanya kurang elok, rupanya bahasa kitanya jelek. Nah, kemudian Harun ar-Rasyid di suatu hari dia menghambur dinar, menghambur duit di dalam kerajaannya, dihamburnya duitnya di antara budak-budak jariyah. Biasalah kalau raja-raja itu biasa menghambur duit, biasa menghambur harta supaya diambil oleh orang. Ini Harun ar-Rasyid seorang raja, dia menghambur duit, menghambur dinar di antara budak-budaknya supaya diambil oleh budak-budaknya. Maka jadilah budak-budak itu semuanya mereka memungut atau mengambil dinar yang dihambur oleh Harun ar-Rasyid di lantai itu. Nah, tapi ada seorang jariyah, yang mana jariyah yang disebutkan tadi, jariyah itu namanya budak. Ada seorang budak perempuan yang berkulit hitam, yang mukanya agak kurang elok, kurang cantik di antara budak-budak yang lain. Dia tidak ikut-ikutan mengambil, dia cuma diam aja memandang kepada wajah Harun ar-Rasyid. Kalau budak-budak yang lain empat berebut mengambil duit nang dihambur. Ada seorang budak perempuan ada empat mengambil, ini berana aja. Nah, tidak tertarik dengan dinar itu, dan ia cuma memandang kepada wajah Harun ar-Rasyid, wajah petuanannya. Maka ditanya orang, jariyah atau budak perempuan yang seikong nang kada berebut mengambil duit itu, ujar ini nomor takon ni Harun ar-Rasyid, wahai budakku, apa tidakkah engkau mengambil dinar itu? Kawan ini kan mengambil dinar itu, kenapa kamu kada? Lalu budak jariyah yang seikong itu menjawab, ujarnya, mereka itu budak-budak yang lain itu yang dicarinya, yang dituntutnya dinar, sedangkan yang aku tuntut ialah bukan dinar, tapi ialah yang mempunyai dinar. Nah, ini pandangannya lain. Yang lainnya itu tertarik dengan dinar.
Sedangkan aku tidak tertarik dengan dinar. Makanya aku pada dompet berebut. Aku ini tertarik kepada orang yang menghambur dinar. Maksudnya Harun ar-Rasyid. Aku tertarik kepada raja, bukan tertarik kepada harta raja. Nah, maka ucapannya itu membuat Harun ar-Rasyid menjadi takjub, menjadi heran, menjadi kagum. Lalu akhirnya Harun ar-Rasyid pun memuji seorang budaknya itu dengan pujian yang baik. Artinya luar biasa, ikam ini nang lain-lain mata duitan, ikam kada mata duitan. Nah, akhirnya virallah kejadian itu, sehingga kabar atau kejadian itu sampailah ke telinga-telinga raja-raja lain. Tersebarlah cerita itu, kabar itu di antara raja-raja lain, bahwasanya Harun ar-Rasyid dia asyik dengan seorang jariyah yang berkulit hitam, sehingga itu menjadi gosip yang hangat di antara raja-raja, di antara menteri-menteri. Artinya, kenapa aja Harun ar-Rasyid itu seorang raja, seorang penguasa, hakun, ibaratnya tuh ketujuh lawan budak perempuan yang hitam, budak perempuan yang jelek. Padahal banyak aja budak perempuan yang berkulit putih, yang bungas-bungas. Nah, akhirnya virallah gosip itu di antara orang-orang. Kemudian sampailah gosip itu ke telinga Harun ar-Rasyid, bahwasanya dikatakan, diviralkan, digosipkan Harun ar-Rasyid ini ketujuh lawan budak perempuan yang hitam. Lalu Harun ar-Rasyid pun beliau mengutus utusannya untuk mengundang seluruh raja-raja nang ketujuh menggusipakan nang kayak kisah Nabi Yusuf juga kan, Siti Zulaikha diviralkan, digosipkan ketujuh lawan siapa? Anak angkatnya aja, yaitu Nabi Yusuf. Lalu bubuhan bini-bini menteri lalu menggosipi Siti Zulaikha. Wah, nanti jar kenapa aja bini menteri ketujuh lawan ibaratnya tuh on budak on anu, lalu Siti Zulaikhanya mau kayak tersinggung, ada tahu lagi nyawa ini. Oh, si Yusuf tuh bungasnya kayak apa, lalu kan diundang nih saya, diundang bini-bini menteri ke rumahnya Siti Zulaikha, lalu dijulungi masing-masing buah apel, masing-masing dijulungin apa, pisau. Nah, ketika itulah Nabi Yusuf disuruh keluar daripada kamar, berlalu satu mat. Ketika Nabi Yusuf berlalu, akhirnya bubuhan bini-bini menteri yang undangan daripada Siti Zulaikha itu melihat Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya kada lagi memotong buah apel tapi terpotong tangan. Jaja Siti Zulaikha, hanya raja ikam tahu, ikam meremehkan aku hari-hari melihat Yusuf nih, ikam hanya sekali. Nah, sudah kayak itu. Nah, ini kisahnya bina mirip-mirip juga nang kayak itu. Nah, jadi Harun ar-Rasyid ini dia mengundang raja-raja untuk datang ke istananya. Nah, setelah diundang, datanglah raja-raja yang lain ke istana Harun ar-Rasyid, dan dia kumpulkan mereka itu di sisinya. Lalu Harun ar-Rasyid pun menyuruh untuk menghadirkan para jariyah-jariyahnya, para budak-budak perempuannya. Dan setiap budak perempuan itu dijulungi satu mangkok yang terbuat daripada batu yakut. Wah, ibarat mana nih mangkoknya nih. Jadi jariyah banyak,
maksudnya budak perempuan banyak dihadirkan di hadapan para raja-raja. Setiap jariah itu dijulungi satu mangkok yang terbuat daripada batu yakut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harun ar-Rasyid pun menyuruh jariah-jariahnya itu untuk menghampas, bahasa itunya, memecahkan mangkok itu. Jar Harun ar-Rasyid, wahai jariah kebaradaan, tona mangkok yang terbuat daripada yakut di tangan nikam barataan itu hampas. Lalu apa yang terjadi? Jariah sebarataan kada dana hakon hampasnya, kan sayang mangkok yang terbuat daripada batu yakut, mangkoknya larang. Itu ada sembarangan bisi raja, jadi sayangnya ini raja dihampas bekesan kami. Nah, setiap jariah disuruh untuk mampas mangkok kada hakon, eko ada hakon. Jadi setiap jariah itu disuruh untuk mampas mangkok yang terbuat daripada yakut itu kada dana hakonnya mampas. Ada seikung jariah nang kulitnya hitam itu disuruh untuk menghampas mangkok itu. Ternyata dia hampas mangkok itu sampai mangkok itu pecah. Nah, lalu orang bingung berataan. Masuk raja-raja yang hadir tadi. Nah, Harun ar-Rasyid, wahai para undangan sekalian, coba pandang kepada jariah ini. Wajahnya walaupun tidak bungas, walaupun jelek, tapi perbuatannya manis. Ini disuruh apa aja? Disuruh untuk hampas mangkok, hakonnya hampas. Lalu si Harun ar-Rasyid pun bertakun kepada jariah, wahai jariahku yang berkulit hitam, kenapa jadi kamu memecah mangkok itu? Nah, jadi ujar jariah itu menjawab, wahai tuanku, engkau menyuruh aku dengan menghampas, dengan memecahkan mangkok itu. Maka aku melihat, aku memikirkan bahwa pada memecah mangkok itu mungkin mengurangi daripada perbendaharaan pian, wahai raja. Tapi kalau ulun kada memecah mangkok itu akan mengurangi daripada wibawa pian, wahai raja. Bagaimana wibawanya seorang raja apabila perintahnya itu kada dituruti? Niscaya wibawanya itu akan turun. Ya, Pak. Nah, ketika raja itu perintahnya itu dituruti, maka wibawanya itu besar, wibawanya itu hebat. Ya, nah, jadi ulun walaupun memecah mangkok ini mengurangi daripada perbendaharaan pian, mengurangi daripada harta pian, kan bila hancur barangnya, berarti berkurang perbendaharaan. Tapi kalau ulun kada menuruti perintah pian, itu wibawa pian hilang. Jadi ulun lebih mengutamakan wibawa pian daripada harta pian. Ulun lebih mengutamakan wibawa. Jadi kada apa-apa harta pian sebuting hilang mangkok, cuman wibawa pian tetap. Jadi itu yang menyebabkan ulun menghampas mangkok itu. Dan akhirnya raja-raja itu pun menganggap baik perbuatan si jariah itu, dan mereka itu memaklumi akan
Harun al-Rashid, yang mana Harun al-Rashid mencintai Jariyah itu. Oh, jadi jar bubuhan raja-raja yang lain itu wajar aja. Harun al-Rashid ini ketujuh lawan Jariyah ini kenapa? Pemikirannya cemerlang, pemikirannya hebat dibandingkan Jariyah yang lain. Jadi wajar aja. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan atau mengerja sesuatu yang mana sesuatu itu bertentangan dengan nafsu kita. Nah, tapi kita kerjakan, maka itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala sayang kepada diri kita, walaupun nafsu kita itu benci kepada gawian kita. Contohnya kita diberi Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, harta yang halal yang berlimpah, yang sampai sudah wajib zakat. Nah, wajib zakat. Dan apabila kita sudah sampai harta itu wajib zakat, maka kita mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat artinya mengeluarkan harta diberikan kepada fakir miskin, itu membuat nafsu kita karena nafsu kita ini ketujuh menumpuk harta. Ujar nafsu, jangan diberikan, jangan dijulung oleh fakir miskin, sayangnya harta ikam itu. Nah, sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat, menyerahkan kepada fakir miskin. Nah, disitulah dimana kita lebih mengutamakan. Apakah kita mengutamakan nafsu kita untuk menyayangi harta itu? Apakah kita lebih mengutamakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerahkan harta kita itu, yang mana harta kita itu sebenarnya bukan harta kita. Di situ ada hak fakir miskin yang harus diserahkan kepada fakir miskin. Nah, jadi kisah itu menggambarkan tentang bagaimana bagusnya pemikiran seseorang. Nah, pikirannya itu pikiran dewasa, bukan pikiran kekanakan. Kalau kekanakan dari apa? Kalau kekanakan dari inya dijulungi duit, berebut duit aja, duit sikap habis. Nah, ada orang pemikirannya pikiran Tuhan apa? Inya kada berebut duit tapi inya parake nang orang nang memberi duit itu. Nah, di sini juga kita dapat ambil pelajaran. Artinya di zaman sekarang ini, di zaman ujar virus, ya kalau banyak orang takutan lawan virus. Nah, padahal virus itu adalah khalqun min khalqillah, makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. La yanfa' wa la yadur. Dia tidak bisa memudaratkan dan dia tidak bisa memberikan manfaat. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita supaya terhindar daripada virus tersebut? Maka dekatilah orang yang membuat virus, orang yang mengendalikan virus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita takut dengan virus, tapi takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus kata sebagian orang itu diumpamakan seperti anjing. Ada anjing gila, anjing yang ketujuh menggigit setiap orang yang berhadapan dengan anjing tersebut. Di kampung ini misalnya ada anjing seekor, seberatan orang digigitnya oleh anjing itu. Kayak apa kita? Nah, kita datangi orang yang punya anjing, kita pandiri orang yang punya anjing. Wahai orang yang mempunyai anjing, itu anjing kamu menggigit orang-orang yang ada di kampung ini, tolong anjing kamu kurung atau ikat anjing kamu supaya tidak keliaran lagi. Nah, itu orang yang
pemikirannya lebih daripada yang lain. Jadi dia dekati orang yang mempunyai anjing. Jadi setelah ampunnya anjing, dia tangkap anjingnya, dia ikat anjing, akhirnya orang aman. Nah, kayak gitu. Kemudian al-hikayatus sabi'atu fil karami. Bermula hikayat atau kisah yang ketujuh fil karami, pada pemurah. Pada sifat pemurah. Jadi pemurah ini termasuk daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya orang-orang saleh, akhlaknya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata ulama akhlak wali itu yang paling menonjol ialah pemurah dan tidak pemarah. Pemurah dan tidak pemarah. Hukiya, dikisahkan anna rajulan kana na'iman fil masjid wa ma'ahu himyanun fantabaha falam yajid himyanahu wa ra'a Ja'faran as-Sadiq yusalli fata'allaqa bihi faqala lahu ma sya'nuka qala qad sarika himyati wa laysa 'indi ghayruk faqala lahu kam kana fi himyanik faqala 1000 dinarin. فمضى جعفر إلى بيته وأتاه ب1000 دينار فدفعها إليه فذهب الرجل إلى أصحابه وقالوا له هميانك عندنا وقد مازحناك وعاد الرجل بالدنائر وسأل عن الذي أعطاه إياه فقالوا هي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فدفعها إليه فلم يقبلها وقال إنا إذا أخرجنا شيئا من ملكنا لا يعود إلينا رضي الله عنه. Telah dikisahkan ada seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki dia sedang tidur-tidur di dalam masjid. Nah, mungkin waktu beriktikaf kah, guring di masjid, atau tempat singgah kah, guring di masjid. Bagaimana hukumnya guring di masjid? Nah, asal kada junub boleh saja, dan asal jangan mengotori masjid. Amun guring di masjid, jangan beliau di besi, akhirnya mengotori masjid, maka ikut hukumnya haram. Dia ada seorang laki-laki, dia tidur di dalam masjid, dan dia ini mempunyai tas yang berisi dengan duit, baharikan dinar, dirham. Nah, setelah dia bangun daripada tidurnya, maka dia tidak memperdapati akan tasnya tadi. Mana aja tasku nih, hilang aja. Bingung dia, kehilangan tasnya. Dia merasa hilang tasnya. Yang mana di tasnya itu dia ada duit, ada bisi dinar. Nah, ketika itu dia melihat ada seseorang sedang sholat. Siapa yang sedang sholat ini? Disebutkan dalam kitab ini ialah Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq adalah zuriat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq sedang salat. Dalam riwayat yang lain mengatakan bukan Ja'far as-Sadiq tapi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi kalau dalam kitab ini Ja'far as-Sadiq. Dia sedang salat. Nah, setelah Ja'far as-Sadiq mengerjakan salat, Ja'far as-Sadiq pun ditemui oleh seorang laki-laki yang baru bangun daripada tidur tadi, yang merasa kehilangan duit yang ada di dalam tasnya tadi. Ketika itu mendekatlah seorang laki-laki tadi kepada Ja'far as-Sadiq. Lalu Ja'far as-Sadiq bertanya, apa perkara engkau? Jadi seorang laki-laki tadi, hilang tasku. Aku tadi guring di sini, aku membawa tas isinya duit. Setelah aku bangun, hilang tasku. Dan di dalam masjid ini kita aja berduaan nih. Jadi siapa lagi yang kada ikam malingnya?
Nah, jadi waktu itu Ja'far Shadiq dituduh oleh seorang laki-laki maling, mengambil tasnya. Dan Ja'far Shadiq pun beliau dituduh ke itu Sidin karena melawan. Berapa garam Ja'far Shadiq? Duit tikam yang di dalam tas itu. Lalu seorang laki-laki itu menjawab 1.000 dinar. 1.000 dinar itu banyak. Dinar itu uang dari emas. Uang dari emas, kepingan emas. 1.000 dinar banyak. 1.000 keping uang emas. Lalu ujar Ja'far Shadiq, hadangi di sinilah. Kemana? Aku boleh dulu ke rumah. Aku mau ambilkan duitnya. Yuk, ambil duitnya. Nah, jadinya menuduh Ja'far Shadiq nih maling. Padahal Sidin bukan maling. Sidin beribadah di dalam masjid itu. Di dalam mengambil duit orang. Lalu Ja'far Shadiq pergilah ke rumahnya, mengambil daripada duit Sidin di rumah berapa? 1.000. Mengambil di rumahnya 1.000 dinar. Lalu beliau datang ke masjid. Beliau serahkan 1.000 dinar tadi kepada fulan. Wahai fulan, ini silahkan ambil 1.000 dinar. Akhirnya seorang laki-laki tadi pun akhirnya keluar daripada masjid membawa 1.000 dinar, yang mana dia anggap 1.000 dinar itu dia sudah dapatkan daripada pencuri, yang dia menuduh Ja'far Shadiq pencuri, padahal Ja'far Shadiq bukan pencuri. Lalu seorang laki-laki tadi pun dia pergi menuju ke kawanannya, jalan-jalan ketemu kawanannya. Lalu ke kawanannya ini, dari mana kamu menjaga kawanannya? Aku dari masjid tadi kamu. Bapak di masjid guring. Dan aku tadi mengalami kejadian. Apa kejadiannya aja? Jadi jaga kawanannya. Aku tadi kamu kehilangan tas isinya duitnya berapa? 1.000 dinar. Dan setelah aku bangun, hilang duitku itu, dan aku melihat seorang laki-laki sembahyang, dan dialah yang mencuri duitku. Tapi aku tagih. Akhirnya memberikan duitku 1.000 dinar. Jadi kawanannya tadi, kawanannya nongkrong tadi. Ini duit tikam. Ini duit tikam 1.000 dinar nah. Hai jar. Duit ulun kah? Ini lawan tas-tasnya ini duit pian. 1.000 dinar. Jadi kenapa? Jadi lawan buah nih nyawa. Ujar si laki-laki tadi. Kami tadi menggayai kamu. Kami patak. Kami sembunyikan duit ikam supaya ikam abut. Kami menggayai benar ya. Nah, jar seorang laki-laki tadi. Aku tadi tak tuduh orang. Berarti tadi itu lain maling. Aku tadi menuduh orang baik. Duitku lawan buah nikam. Ini duit siapa nih? Duit orang tadi. Makasihannya orang tadi. Ya. Lalu bobulik kayak si sebulan seorang laki-laki tadi ke masjid dengan membawa 1.000 dinar membelikan didatangi masjid, orang hilang dah. Ja'far Shadiqnya lagi di masjid. Ditanya, mana jam? Orang nang sembahyang di sini tadi. Betakon lawan anggar lawan kaum masjid betakon nyawa. Jadi orang, kamu pada tahu kah lawan orang itu? Ketahuinya. Dia adalah ibnu Rasulullah SAW. Dia adalah anak cucu Rasulullah SAW. Kalau tidak salah Ja'far Shadiq ini bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah silsilahnya. Kamu pada tahu kah itu adalah zuriyat Rasulullah SAW, anak cucu Rasulullah SAW. Akhirnya seorang laki-laki, astagfirullahaladzim, aku telah menuduh orang yang soleh daripada zuriyat Rasulullah. Aku telah menuduh dia mencuri duitku, padahal dia tidak mencuri duitku. Bahkan dia memberikan 1.000 dinar kepada diriku. Lalu dicarinya Ja'far Shadiq. Akhirnya pas ketemu, lalu dia minta maaf, mencium tangan Ja'far Shadiq, meminta maaf, meminta uzur, dan menyerahkan naja duit pianlah nang 1.000 dinar ini. Dia minta maaf. Benar orang menuduh pian maling, padahal pian orang baik-baik daripada zuriat Rasulullah pian ini.
Nah, ulun bolehkan duit pian. Napa ajar Ja'far Shadiq? Akhirnya Ja'far Shadiq kada menerima. Bahkan Sidin mengatakan, nahnu ahlul bait idza akhrajna syai'an min milkina la ya'udu ilaina. Kami adalah ahli bait Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW. Apabila kami mengeluarkan sesuatu daripada milik kami, apabila kami memberikan sesuatu daripada milik kami, itu anti bagi kami untuk mengambil lagi, untuk kembali lagi sesuatu itu kepada diri kami. Ibaratnya buruk sikwan bagi kami. Jadi kami bila sudah keluar harta disedekahkan sudah kada kita tahu kisah lagi. Itu saking ikhlasnya ada lagi nang niat atau supaya dikembalikan orang, supaya dibalas orang, ada. Memang mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, dalam mengorbankan hartanya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka itu seluruhnya. Jadi itu diantara kisah tentang bagaimana pemurahnya seseorang daripada zuriat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita bagus untuk mencontoh, menuruti sifat pemurah itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bakhilu aduwwullah walau kana alima, was-sakhiyyu habibullah walau kana jahila. Bermula orang yang pemalar itu adalah musuh Allah, sekalipun dia alim, sekalipun ulama, pemalar musuh Allah. Dan orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah, walaupun dia jahil, walaupun dia kena tapi berilmu. Orang jahil tapi sifatnya seperti sifat para wali, sifat para nabi, itu pemurah, maka dianggap sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pemurah, dan pemurah itu tidak menghadang sugih. Kalau kita punya harta 10.000, maka kita sedekahkan 5.000 kepada fakir miskin. Nah itu sudah kita bagus menuruti akhlaknya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita bersifat pemalar, karena di pintu surga bertulisan anti haramun ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau diharamkan dimasuki oleh orang-orang yang pemalar. Jadi orang pemalar kada masuk surga. Orang pemalar kada masuk surga. Kemudian terus al-hikayat as-saminatu fi fadli ta'ati. Bermula hikayat atau kisah yang ke-8 pada keutamaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keistimewaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya panjang sekali. Kita baca. Hukiya anna syaban min bani Israila marida maradan shadidan fanazarat ummuhu in afahu Allah min maradihi latukhrijanna min ad-dunya 7 ayyam. فعفه الله تعالى منه ولم تفي بنذرها فنامت ليلة فأتاه آت وقال لها أوفي بنذرك لئلا يصيبك من الله بلاء شديد. فلما أصبحت دعت ولدها وأخبرته بالقصة وأمرته أن يحفر قبرا في المقابر ويدفنها فيه ففعل ذلك. فلما نزلت في القبر قالت إلهي وسيدي ومولاي قد فعلت جهدي وطاقتي وأوفيت بنذري فاحفظني في هذا القبر من الآفة. فحث ولدها عليه التراب وانصرف. طرأت من جهة رأسها نورا ساطعا جحرا كالقوة فنظرت به فرأته بستانا وفيه امرأة فناداه أيتها المرأة اخرجي إلينا قد تسأل جحر وخرجت إليهما فإذا بالبستان حوض نظيف وهما جالستان فيه وجلست عندهما وسلمت عليهما فلم ترد عليها السلام. فقالت لهما ما منعكما أن ترد علي السلام وأنتما نادران على الكلام.
وقالت لها إن السلام طاعة وقد منعنا منها بينما هي جالسة عندهما وإذا بطائر على رأس إحدى المرأتين يروح عليهما بجناحيه وإذا بطائر على رأس الأخرى ينقر رأسها بمنقاره وقالت للأولى بما نلت هذه الكرامة فقالت كان لي في دار الدنيا زوج وكنت مطيعة له وقد خرجت من الدنيا وهو عني راض فأكرمني الله بهذه الكرامة وقالت للأخرى وبما أصابتك هذه العقوبة قالت إني كنت امرأة صالحة وكان لي في الدنيا زوج وكنت عاصية لها وقد خرجت من الدنيا وهو ساخط علي وجعل الله قبري روضة للصلاح وعاقبة هذه العقوبة بسخط الزوج فأسألك إذا رجعت إلى الدنيا فاشفعي لي عند زوجي لعله يرضى عني فلما مضى عليها 7 أيام قالت لها قومي وادخلي إلى قبرك لأن ولدك جاء في طلبك فلما دخلت قبرها فإذا ولدها يحفر عليها وأخرجها من القبر وذهب بها إلى المنزل وشاع الخبر أنها وفت بنذرها فجاء الناس لزيارتها وجاء زوج المرأة التي سألتها الشافعة عنه فأخبرته بخبرها فعفى عنها فرأت في نومها تلك المرأة فقالت لها قد نجوت من العقوبة بسببك وجزاك الله خيرا وعفى عنك. Panjang kisahnya. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda daripada Bani Israel di zaman dulu, di zaman Nabi Musa mungkin. Ada seorang pemuda daripada Bani Israel yang mananya ini garing, sakit, akan sakit yang bersangatan-sangat garing banget. Lalu ibunya daripada seorang pemuda ini, dia bernazar, ibunya bernazar. Bernazar boleh aja, dia dalam agama kita. Jadi misalnya ya kalau menampih garing hendak ziarah ke sekumpul atau kelampian, nah, ya. Sampai garing ya Allah wajib ditunaikan nazar itu. Atau misalnya bila ampih tesilahu tangan hendak membaca selawat 1000 kali, nah, lo ampih tesilahu tangan wajib baca selawat 1000 kali, nah boleh aja. Nah, cuman dilihat juga nazarnya lah, kada pacangan kau sanggup menunaikan jangan belajar nang berat-berat. Nah, misalnya apa kasuban, jadi kita ya kasuban bila kawan tak cabut kasuban ya kondak menyembeli sapi ya 50 ekor duitnya ada dah, nggak usah kita. Jadi kita bernazar itu menurut kita sanggup aja dah. Jadi mamainya ini bernazar ijarnya amun anakku ini disembuhkan Tuhan daripada penyakitnya, daripada sakitnya, daripada garingnya. Aku hendak keluar daripada dunia ini 7 hari. Keluar daripada dunia 7 hari. Kayak apa keluar daripada dunia? Sedangkan kita ini bagian di dalam dunia. Maksudnya keluar daripada dunia ini, aku hendak berkubur 7 hari. Bukan bermati, ada dikubur hidup-hidup di dalam tanah selama 7 hari. Nazarnya aneh juga nih. Kalau dipilih makan nih, saya nih. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan anaknya tadi daripada penyakitnya. Sembuhlah anaknya tadi. Sembuh. Nah, lalu si mamanya ini kada ingat lawan nazarnya tadi. Saya sudah berhari-hari berlalu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kada ingat ditunaikan nazar. Maka nazar ini wajib ditunaikan. Nah, lalu mamanya ini di suatu malam guring bermimpi, dimimpi oleh seseorang yang mana seorang itu berkata kepada dia dalam mimpinya, wahai seorang perempuan, wahai seorang ibu, ingatkah engkau dengan nazarmu yang kamu bernazar apabila anakmu ampih garing yang hendak dikubur 7 hari di dalam tanah. Oleh karena itu, wahai seorang ibu, tunaikanlah nazarmu.
agar tidak menimpa bala kepada engkau, agar engkau tidak ditimpa oleh bala. Apabila engkau tidak menunaikan nazarmu, kamu akan ditimpa oleh bala. Nah, lalu terbangunlah daripada tidurnya siapa? Si ibunya tadi. Di waktu subuh ibunya tadi memanggil anaknya, mengisahkan kepada anaknya, wahai anakku, malam tadi aku termimpi ditemuilah seseorang yang mengingatkan aku untuk menunaikan nazar. Aku bernazar kalau pemerintah bila kamu sembuh, aku hendak dikubur hidup-hidup 7 hari di dalam tanah. Oleh karena itu, wahai anakku, hari ini tolong tabukakan kubur. Tolong tabukakan lubang kubur di antara kubur-kubur orang lain. Jadi ya, di situ ada tempat kuburan kaum muslimin banyak. Nah, di situ tolong tabukakan kubur orang bahari wani-wani. Wah ini takutan-takutan. Lalu dihiga kuburan aja buka. Padahal orang mati itu kada bangun juga, udah bangkit juga. Takutan orang pocong ya. Pocong itu sebenarnya ujung gerang ada hantu pocong. Ujung garang ada hantu pocong. Nah itu seumur hidup udah pernah ketemu hantu. Jadi wahai anakku, tabuk kubur, lubang kubur, dan tanam aku kena, buat aku dalam kubur itu. Nah, lalu setelah ditabuk oleh anaknya lubang kubur, lalu mamanya itu berbuat dalam kubur itu. Kisah kayak orang mati juga. Aman wah ini nih ada orang menggel gitu, padahal orang gila. Lalu mamanya ini di dalam kubur itu berpandir lawan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, ulun sudah menggawi ini menurut kesanggupan ulun, menunaikan nazar ulun nih menurut kesanggupan ulun. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah ulun, jagalah ulun di dalam ini kubur daripada setiap bahaya, setiap penyakit. Nah, jadi orang meminta kepada Allah. Nah, misalnya ada ular, hindarakan ular itu. Kalau jengking, ulat mau ulat, tolong jagakan ulun, karena ulun ini sebenarnya belum mati. Ulun menunaikan nazar ulun aja. Lalu anaknya pun menimbuni tanah, kayak orang mengubur orang mati juga, ditimbuni tanah di atas kubur mamanya tadi. Kemudian kayak anaknya tadi bulik. Jadi mamanya itu begana di dalam kubur, kayak apa aja makan minum, wallahu alam ada dikisahkan kayak apa makan, kayak apa minum. Pokoknya amal Tuhan menjaga, ya Allah, biar kada makan sebulan dalam kubur, biar kada minum sebulan dalam kubur, ya hidup aja amal Tuhan menjaga, karena sudah menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah apa manfaatnya orang bertawakal lawan Tuhan. Mun orang bertawakal lawan Tuhan, menyerahkan lawan Tuhan, insyaallah di mana hajanya begana tenang hidup, hatinya tenang, karena menyerahkan kepada penguasa alam semesta. Kalau masalah rezeki kada tapi apa mau memikirkan, kada tapi usah memikirkan, karena ini sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkisahlah di dalam kubur bagaimana keadaannya di dalam kubur. Lalu si seorang perempuan Imam Manyar deh, dia melihat di dalam kubur itu, dia melihat dari jihad kepalanya itu ada cahaya yang memancar-mancar. Nyamuk kayak berabah juga di dalam kubur. Di sebelah kepalanya itu melihat cahaya yang memancar-mancar. Ternyata apa? Ada lubang halus. Di kuburnya itu ada lubang halus, yang mana lubang halus itu seperti lubang angin halus. Yang mana lubang itu tembus ke kubur sebelah. Ada itu banyak kuburan orang. Lalu dilihatinya lubang. Tiba-tiba dia melihat di dalam lubang itu, dari lubang kecil itu dia melihat ada
bustanan itu ya kebun yang sangat indah. Diletakkan baginya kenikmatan di dalam kubur. Kubur itu kubur orang yang dihiganya. Nah, ini melihat menteri itu ada, situ ada bustan, kebun yang hijau, kebun yang indah, penuh dengan bunga. Nah, di dalam kebun itu ada 2 orang perempuan yang lagi santai-santai di situ. Oh, ternyata 2 orang perempuan ini sudah meninggal dunia. Kubur di situ. Nah, lalu nang 2 perempuan ini bebendir memandiri nang mamanya seorang laki-laki. Nah, wahai seorang perempuan, ujar nang 2 orang perempuan itu bebendir, keluar engkau daripada tempatmu menuju kami. Yuk, empat bergabung di sini, ujar. Lalu lubang halus itu beganal. Akhirnya nang seorang perempuan ininya kawa beumpat juga ke lubang kubur nang orang itu. Ada bawaan tadi. Nah, 4 juga bergabung situ. 4 bergabung situ. 4 begana di kebun situ. Nah, tiba-tiba di kebun itu ada telaga yang bersih. Wah, bukan cuma kebun, ada situ air, gemercik air yang kayak pokoknya kayak apa itu, pokoknya indah lah. Yang mana dilihat oleh seorang perempuan ini, ada 2 orang perempuan itu dia sedang duduk, keduanya duduk. Lalu duduk kayak juga 4 bergabung seorang ibu ini. Nah, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Tapi kedua orang perempuan ini kadang menjawab salam. Mau kita kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih berenai aja. Lalu ditakoni kenapa buhan ikam berdua ini kadang menjawab salamku? Buhan ikam berdua ini sudah kada tapi bandir. Ucapan salam kadang menjawab kalau salam. Nah, pajar nang berdua nih menjawab. Salam itu kan taat, termasuk ibadah lah. Nah, sedangkan kami ini kada lagi beribadah, kada disuruh lagi beribadah. Kami ini sudah mati. Kami ini sudah alamnya lain. Kami ini alam kubur. Kami ini sudah mati. Jadi misalnya diucapkan salam, biar kami kadang menjawab ya. Iya, kami kada berdosa. Ya, ada lagi ditaklif, ada lagi diwajibkan kewajiban. Lain orang hidup. Orang hidup ya diucapkan salam. Masa mendengar aja wajib. Waalaikumsalam. Ini kami sudah mati. Biar kami kadang menjawab salam, kami kada berdosa. Nah, oke, itu wajar. Jadi ibu tadi. Nah, ketika ibu tadi duduk ya ngobrol dengan keduanya tadi. Tiba-tiba ada burung datang. Yang mana burung itu tirabang menghinggapi kepala salah satu 2 orang perempuan itu. Lalu burung itu mengibas-ngibaskan sayapnya, kayak mengipasi dengan sayapnya itu ke atas keduanya perempuan aja. Burung datang. Lalu burung itu dengan sayapnya yang mengipasi, mudi kayak menunjukkan burung itu sayang, lalu mengipasi dengan 2 orang perempuan itu dilihat oleh ibu nih. Tapi tiba-tiba burung itu mencakar kepala seorang perempuan dengan cakarnya, tapi dia tidak mencakar kepala perempuan yang seekongnya. Seekong aja dicakarnya dengan cakar burung itu. Lalu seorang ibu ini pun penasaran, bertakun dengan 2 orang perempuan, cuman yang ditakuninya seekong dolak. Ujar seorang ibu ini, dengan apa engkau mendapatkan ini karamat? Dengan apa engkau mendapatkan ini keistimewaan, kemuliaan, kenikmatan, sehingga engkau mendapatkan nikmat dalam kubur berupa apa? Kebun, surga, gemercik air, ya Allah, telaga, kenikmatan, kemewahan. Nih ditakoni seekong dulu, seekong ditakoni.
Lalu anak saya ekonomi menjawab, aku ni dulunya waktu di dunia janya aku ni bisi laki. Dan aku taat kepada lakiku tuh. Aku taat kepada lakiku tuh. Dan akhirnya aku habis umur, aku meninggal dunia, tapi aku lakiku tuh ridho terhadap aku. Nah, kan ada hadis Nabi, siapa juga perempuan yang meninggal dunia yang lakinya ridho kepada bini itu atau perempuan itu, siapa aja perempuan yang meninggal dunia yang lakinya ridho terhadap perempuan itu, maka perempuan itu akan masuk surga. Nah, jadi aku ini taat kepada lakiku, kemudian aku meninggal dunia terdahulu mati pada lakiku ridho. Nah, maka Allah lah memuliakan, Allah akan daku dengan ini kemuliaan. Akhirnya aku mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Ya, kalau di dalam kubur terdapat nikmat, insya Allah di sananya nikmat lagi, karena kubur adalah penentu. Nah, kalau di kubur sakit, bisanya sakit lagi. Oleh karena itu carilah amalan supaya kada disiksa di dalam kubur. Lalu ditakuni pulang oleh seorang ibu tadi, nang saya ikongnya pulang. Saya ikongnya nang perempuan tadi. Nah, aku bertakon pulang nang saya ikongnya. Dengan sebab apa menimpa akan engkau oleh ini siksaan? Maksud siksaan ini ya dicakar oleh cakar burung tadi, kan sakit kepala dicakar oleh burung. Nah, jadi jarang perempuan saya yang tadi menjawab, mengisahkan aku ini dulunya waktu di dunia nih perempuan yang soleh, perempuan yang baik. Nah, aku ini bisa laki, tapi aku ini wani wan laki, maksiat wan laki, kada nurut laki. Nah, lalu aku meninggal dunia, lakiku tetap murka terhadapku gara-gara aku maksiat kepadanya, waninya. Lalu lakiku ini kadar itu. Nah, walaupun aku ini kan kisahnya banyak bisa amal saleh, lakiku kadar itu gara-gara aku kada pasien laki. Nah, lalu Allah jadikanlah kuburku ini menjadi kebun. Akan aku dapat kebun juga, aku dapat kenikmatan juga, tapi di sisi lain aku dapat siksa. Apa siksanya? Dicakar oleh burung. Nah, dicakar oleh burung tuh gara-gara lakiku kadar itu. Nah, diberikan kebun surga itu gara-gara aku beramal soleh. Nah, jadi Allah Ta'ala itu adil. Ketika kita beramal soleh dapat balasan yang baik, ketika kita jahat dapat kita siksa. Nah, jadi gara-gara aku ada diridai oleh lakiku, gara-gara aku durhaka laki, aku ini dicakar-cakar oleh burung. Jadi seorang perempuan nang inya dicakar oleh burung tok, pepasan naik kepada seorang ibu ini, wahai ibu, aku minta kepada engkau, apabila engkau kena kembali ke dunia, kan pian ini kan udah mati, pian ini menunaikan nazar aja, bila pian kena berbulik ke dunia, ya Allah, hampir dikubur ini berbulik ulang, maka tolong datangi akan laki ulun di kampung situ. Nah, padahal laki ulun minta ridho. Nah, mudah ininya meridai ulun supaya ulun kada disiksa di kubur. Jadi jangan ibu tadi inggih, insyaallah kena aman aku telah melakukan pesan di kami. Lalu setelah berlalulah 7 hari dikubur, 7 hari habis sudah nazarnya, lalu nang berdua ini, seorang perempuan yang berdua yang sudah meninggal ini, berdua ini berkata kepada seorang ibu nih, wahai ibu, berdiri pian. Artinya kembalilah pian ke lubang pian di sebelah. Karena anak pian hendak menabuk lubang pian, hendak mencari pian-piannya sudah 7 hari keluar. Inggih jar. Lalu berpisah saya. Nah, tatkala kembalilah si ibu ini ke lubangnya, ya Allah. Nah, lalu anaknya tadi menabuk, anaknya seorang anaknya laki-laki tadi menabuk oleh atas, menabuk sampai ke bawah, lalu dikeluarkannya ibunya, alhamdulillah masih hidup, masih sehat walafiat. Nah, lalu dibawanya lah ibunya tadi ke rumahnya, ya kalau bulikan ke rumah sudah tertunai nazar ibunya tadi.
Lalu tersiarlah kabar, virallah kisah ini di kampung itu bahwasanya seorang ibu telah menunaikan nazarnya. Jadi orang-orang kampung datang mengilangi, oh kayak apa keadaan piannya ibu di kubur ya? Alhamdulillah jari ibu tadi, aku ada apa di kubur, sehat walafiat. Nah, aku sudah menunaikan nazarku. Jadi orang banyak kayak berbondong-bondong mailangi ya Allah, menziarahi ya Allah. Nah, termasuk nama ilangi ibu ini oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini adalah suami daripada perempuan yang dicakar di dalam kubur tadi. Nah, jadi jarang ibu tadi ikam ialah laki nang si aluh anu tah. Iya. Ialah bini ikam nang kubur di higa nang kubur kota. Iya. Nah, lalu dikisahkan ibu ini bahwasanya ibu ini tetamu lawan nang bininya lah. Dikisahkannya bininya ada dicakar di kubur, dan bininya ini bepasan non aku. Bini ikam bepasan non aku ya. Supaya ikam ini merelakan bini ikam supaya ampih dicakar-cakar. Lalu ujar nang lakinya namanya situ, inggih ulun relakan bini ulun ya, ulun maafi kesalahannya aja. Ya sudah orang ampih sudah mengilangi ya kalau belikan sudah orang mengilangi. Lalu seorang ibu ini dia malam guring lalu termimpi. Nah, dalam mimpinya itu tetamu pulang lawan perempuan yang asalnya dicakar-cakar tadi. Tetamu lawan arwah perempuan dicakar-cakar tadi. Lalu perempuan ini pun berkata, perempuan yang dicakar-cakar asalnya dicakar-cakar berkata, sungguh jarak aku sudah selamat daripada siksaan Allah dengan sebab pian wahai ibu. Dengan sebab pian menyampaikan kesalahan ulun laki ulun, supaya laki ulun memaafkan kesalahan ulun. Akhirnya Allah Ta'ala mengangkat siksa kada lagi, ulun dicakar-cakar burung di dalam kubur. Ulun dapat nikmat di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan pian wahai ibu akan sebaik-baik balasan, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa pian wahai ibu ya. Nah, jadi itu kisahnya. Kisah tentang orang yang menunaikan nazarnya, yang mana nazarnya itu dikubur di dalam kubur selama 7 hari 7 malam. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwasanya kita itu percaya dengan adanya azab kubur, dengan adanya siksa kubur, dan percaya juga dengan adanya nikmat kubur. Nah, jadi kubur itu adalah al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu ialah awal tempat daripada tempat akhirat. Jadi apabila orang masuk kubur itu sudah akhirat baginya. Nah, ada kalanya raudhatun min riyadil jinan, ada hufratun min hufarin nira. Ada kalanya orang masuk kubur itu mendapatkan kenikmatan, ada kalanya mendapatkan siksa, lubang daripada lubang api neraka. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan daripada siksa dan fitnah kubur. Disiksa jangan, difitnah jangan juga. Termasuk fitnah kubur ialah tanyaan 2 orang malaikat Munkar Nakir, yaitu kita percaya orang yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir itu dapat fitnah kubur. Jadi orang yang kada dapat fitnah kubur, orang yang kada ditanya sama sekali. Amalannya supaya dilepaskan daripada fitnah dan siksa kubur, amalkanlah membaca surah Al-Muluk atau surah Al-Waraq setiap malam. Karena itu ujar Rasulullah, Al-Mani'ah Al-Munjiyah Hiyal Mani'ah Hiyal Munjiyah min azabil qabr. Surah Al-Waraq itu akan bisa menyelamatkan, melepaskan engkau daripada siksa kubur apabila engkau mengamalkan membaca setiap malam itu, tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Al-hikayatu tasi'atu fil karamati. Hikayat atau kisah yang ke-9 fil karamati, tentang karamat. Tentang karamat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya an Abdullah bin Mubarak qala kuntu bi Makkah wa waqa'a fiha qathun kabir wa kana an-nasu yastasquna bi Arafatin wa lam yazdadu illa shiddatan wa makasu ala dhalika jum'atan thumma ba'da al-jum'ati kharaju ila Arafatin fara'aytu fihim rajulan aswada ضعيف البدن وصلى ركعتين ثم دعا ربه بعدهما ثم سجد وقال وعزتك لا أرفع رأسي من السجود إلا تسقي عبادك ورأيت قطعة من الصحب ظهرت ثم انضم إليها قطع أخرى ثم أمطرت السماء كفهل القرب فحمد الله وانصرف فاتبعت أثره حتى رأيته دخل مكانا فيه نحاس العبيد فانصرفت ثم أصبحت فحملت معي من الدراهم والدنائر ثم جئت إلى دار النحاس وقلت له إني محتاج إلى غلام أشتريه وعرض علي نحو 30 غلاما فقلت هل بقي غير هؤلاء قال بقي غلام منشوم لا يكلم أحدا قلت أرنيه فأخرج الغلام الذي رأيته بعينه فقلت بكم أشتريته فقال ب20 دينارا وهو لك ب10 دنانير فقلت لا بل أزيدك 27 دينارا وأخذت الغلام وراجعت فقال لي يا مولاي لما اشتريتني وأنا لا أطيق خدمتك فقلت إنما اشتريتك لتكون أنت مولاي وأنا خادمك فقال لي لماذا تفعل ذلك فقلت رأيتك بالأمس قد دعوت الله تعالى وأجابك وأردت كرامتك عليه فقال لي قد رأيت ذلك قلت نعم قال فهل تعتقني فقلت أنت حر لوجه الله تعالى وسمعت هاتفا لا أرى شخصه يقول يا ابن المبارك أبشر وقد غفر الله لك ثم أسبغ الوضوء وصلى ركعتين ثم قال الحمد لله هذا إتق مولاي الأصغر فكيف يكون إتق مولاي الأكبر ثم توضأ أيضا وصلى ركعتين ثم رفع يده إلى السماء وقال إليه أنت تعلم أني عبدتك 30 سنة وأنا أحد بيني وبينك ألا تكشف ستري فحينئذ كشفته فقبضني إليك فخر مغشيا عليه فإذا هو ميت فكفنته ولم أحسن كفنه وصليت عليه ودفنته فلما نمت رأيت رجلا حسنا في ثياب حسنة وما هو رجل كبير كذلك وكل منهما واضع يده على كتف الآخر فقال لي يا ابن المبارك أما تستحي من الله ثم مشى فقلت له من أنت قال أنا محمد رسول الله وهذا أبي إبراهيم وقلت كيف أستحي وأنا أكسر الصلاة وقال يموت ولي من أولياء الله تعالى فلا تحسن كفنه فلما أصبحت أخرجته من القبر وكفنته في كفن نقي وصليت عليه ودفنته رحمه الله تعالى. Kisahnya panjang sekali. Telah dikisahkan, telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang sufi, seorang wali Allah Subhanahu, seorang ulama besar, seorang ahli sufi. Abdullah bin Mubarak. Dia berkata, dia mengisahkan, kata Abdullah bin Mubarak, aku dulu pernah bermukim di kota Mekah Al-Musyarrafah, di Mekah.
Maka waktu itu terjadilah di kota Mekah itu kemarau yang sangat panjang, kemarau yang sangat lama sekali, yang membuat orang kehabisan air. Dan manusia mereka itu salat istisqa. Mereka itu berkumpul di padang Arafah, mereka itu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bertambah-tambah manusia kecuali bertambah ada hujan. Semakin banyak orang meminta hujan, semakin kemarau panjang ada dikabulkan Tuhan. Maka mereka itu akhirnya bertahan seminggu, kemudian seminggu ke berikutnya kada hujan juga. Akhirnya mereka itu keluar lagi, tidak putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ke padang Arafah, ke padang luas. Aku juga termasuk juga umpat keluar untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lihat pada orang banyak itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini kulitnya hitam dan badannya lemah, kurus, badannya lemah, kulitnya hitam, pakaiannya kayak compang-camping aja. Dia ikut sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa. Setelah sholat itu aku lihat dia berdoa. Kemudian setelah dia sholat 2 rakaat, dia berdoa. Dalam sholatnya, dalam sujudnya dia sujud, dan dia dalam sujudnya dia meminta kepada Allah, yang mana doanya itu aku dengar, yang mana isi doanya seperti ini: Ya Allah, demi kemuliaan Engkau ya Allah, tidaklah aku angkat kepalaku ini daripada sujud kecuali Engkau hujani ya Allah hamba-Hammu ya Allah. Artinya sebelum ulun ya Allah mengangkat kepala ulun daripada sujud ini, hujanilah negeri ini ya Allah, hujanilah hamba-Hambamu yang sudah lama merasakan kemarau panjang ini ya Allah. Aku dengar munajatnya seperti itu, kata Abdullah bin Mubarak. Kemudian setelah itu aku lihat, kata Abdullah bin Mubarak, ada awan, datang awan hitam, yang mana awan ini datang dari segala awan demi awan datang, kemudian membentuk. Akhirnya hujanlah dengan lebatnya, hujannya gono-gono, kayak jasadin ka'afwahil qulbi, seperti mulut ibaratnya wadah banyu itu kan, wadah banyu itu halus kalau montongnya nih. Anggaplah kayak ini montongnya. Nah, lo begadang kayak tajauan itu, kayak mulut wadah banyu guguran banyu kono-kono, artinya lambat benar nih, nunjuk lambat benar. Lalu aku lihat seseorang tadi itu ingin memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, lalunya bulik. Nah, jadi aku menyadari mungkin dengan berkat seorang nang ini Allah Ta'ala menghujani. Nah, jadi orangnya apa? Orangnya biasa aja, pakaiannya bertambal-tambal, pakaiannya compang-camping, orangnya kurus. Mau dilihat tampang tuh asa ada pasti bang ya Allah. Cuman kita kada kawajung menangguh di tampang. Nah, bisa juga orangnya bina uyuh, cuman bila berdoa langsung kabul. Nah, ini luar biasa. Nah, aku pun penasaran. Lalu aku datangi, aku ikuti jejak langkahnya. Nah, sehingga aku iringi dia melangkah kemana, aku datangi, aku iringi, sehingga aku melihat dia masuk ke tempat yang mana tempat itu tempat menjual budak, tempat penjualan budak. Baru aku sadar ternyata ini adalah seorang budak. Dia ini orang budak, bukan orang merdeka. Lalu aku baliklah ke rumahku. Esoknya aku berpagi-pagi aku membawa di dalam kantongku beberapa
puluh dirham beberapa puluh dinar. Yang mana niatku tadi hendak menukari budak itu, budak luar biasa ini, dia punya karamat ya. Nah, lalu aku datangilah ke tempat orang menjual budak itu. Aku tanya kepada orang penjual budak itu. Aku tanya kepada orang yang menjual budak situ. Jadi jarku nih, adakah sisanya budaknya nih, artinya kulihati budak-budak ada terlihat pang nang sumalam budak nang warna berkulit hitam nang pina awaknya uyuh tuh ada terlihat pang. Lalu aku takut nih selain ini pang adalah jadi jangan nang ampun budak-budak itu menjawab ada seorang budak nang budaknya itu pina uyuh awak pina kurus ya kalau pina uyuh bang inya ada memandir orangnya iya. Jadi jar Abdullah Mubarak nih. Anu bang, bawa sini bang budak nih tak apa hendak kolor budak itu jar Abdullah bin Mubarak. Lalu si petuanan budak-budak itu dia mengeluarkanlah akan seorang budak yang aku lihat yang semalam yang berdoa langsung kabul itu. Nah, jadi aku pun berkata kepada nang penjual budak itu. Berapa aku hendak menukaring ini berapa harganya? Biasa menukaring ini gejar. Banyaknya budak-budak nang harat-harat nang siat-siat nang seterek-seterek. Kenapa menukaring nang budak nang lamah niat gini? Nang tadi bisa berpandir pendiam orang ini. Ada jaulon nak ini aja jalan Abdul Mubarak karena Abdul Mubarak nih sidin memandang karamatnya bukan kekuatan fisiknya. Lalu ujar nang ampun budak tadi sebenarnya harganya 20 dinar Pak. Nah, tapi gesantian ayo 10 dinar gitu. Nah, ini orangnya bina uyuh juga. Nah, begawi gini bina kada tapi kuat. Yes, 10 dinar gitu. Nah, asalnya 20 dinar apa? Harganya kesambian 10 dinar aja. Jadi nang jual budak. Nah, jadi cara Abdullah Mubarak ada ulun tambahi. Ini ulun tuh hari 27 dinar. Tak juta ya ampun nang budak ini. Kenapa jadi 27 dinar? Karena aku memandang kata Abdullah bin Mubarak orang ini punya keistimewaan walaupun pian sebagai patuannya menganggap dia orang lemah tidak punya keistimewaan tapi ulun memandang dia punya keistimewaan dia menghargai dirinya ini makanya ulun bayarin 27 dinar himo ayah Allah ampun budak nih dibayari lebih kita ya, siapa nggak himo yang kita aja memang dagang mau orang menukari larang himo kita ujung kita. Nah, akhirnya Abdullah bin Mubarak mengambil budak itu dibawanya ke rumah. Nah, lalu budaknya itu pun berkata, jadi akhirnya kan Abdullah bin Mubarak ini jadi petuanannya. Jadi petuannya Abdullah bin Mubarak nih. Lalu budak itu bertakon dengan Abdullah bin Mubarak, wahai tuanku, kenapa pian menukari ulun, membeli ulun? Padahal ulun ini kada sanggup begawi nang berat-berat pian tahu aja ulun ini lemah ulun ini kurus. Jadi jar Abdullah bin Mubarak hanya saja aku membeli engkau supaya engkau yang menjadi petuanan kepada Abdullah bin Mubarak dan ulun jadi khadam pian tahu tadi budaknya kenapa jadi kayak itu kenapa pian menukari ulun pian hendak jadi budak atau khadam ulun jadi petuanan kada tapaling lah. Kenapa jadi kayak itu? Nah, jadi jar Abdullah bin Mubarak ini sore semalam ulun melihat pian berdoa kepada Allah pian umpat juga Allah sembahyang istisqa pian sujud pian memohon kepada Allah berdoa kepada Allah dengan munajat pian akhirnya Allah telah mengabulkan doa pian akhirnya hujan lebat. Nah, ulun tahu di situ pian punya karamat yang besar. Iya kan jar nang dia budak tadi. Pian melihatkah ulun berdoa
akhirnya dikabulkan Tuhan IG ya Abdullah bin Mubarak. Nah mun kayak itu jar budak tadi pian apalah memerdekakan ulun ujar Abdullah bin Mubarak. Wah ini juga pian wahai budak merdeka karena Allah. Bahasa Arab itu anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Pian merdeka karena Allah Ta'ala. Ulun kada beadab menjadikan pian budak pian merdeka wah ini juga. Nah lalu ujar Abdullah bin Mubarak, aku mendengar ada suara dari arah lain, yang mana suara itu aku pernah mendengar. Kadang melihat orangnya, suaranya ada, tapi orangnya ada. Bepandir, bisa juga ini suara dari malaikat. Nang bunyi suara itu kayak ini, wahai Abdullah bin Mubarak, bergembiralah engkau, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau dengan sebab engkau memerdekakan budak. Apalagi ini budak saleh, orang wali. Nah jadi luar biasa kata Rasulullah, ya Allah ganal pahalanya memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak tuh ganal pahalanya. Nah lalu si nang budak nang merdeka tadi kan abihnya jadi budak ya Allah. Lalu inya pun menuju ke wudu dengan sebaik-baik wudu, nak beribadah jadi kena. Ada lagi jadi budak ya Allah, bebas nak beribadah 24 jam beribadah. Ada lagi nang menyuruh-nyuruh petuanan, ada lagi ya Allah. Lainnya wudu dengan sebaik-baik wudu, lalu inya sembahyang 2 rakaat. Imbah tuntang sembahyang 2 rakaat, lalu inya ucap Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Aku ini sudah merdeka, ada lagi jadi budak. Nah, ini baru nikmat dimerdekakan oleh petuananku siapa? Abdullah bin Mubarak nih. Maka bagaimana nikmat dimerdekakan oleh petuananku yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dimerdekakan petuanan waktu di dunia ini aja, yaitu Abdullah bin Mubarak petuanan itu sudah nikmat bagi ulun ya Allah. Apa kali pian nama merdekakan ulun daripada api neraka, himuban ulun ya Allah. Kemudian dia sempat berwudu ulang, sembahyang ulang 2 rakaat. Sembahyang jadi banyak ibadah terus nih. Lalu imba sembahyang 2 rakaat, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Si budak nomor merdeka mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu inya berucap. Dalam munajatnya, ya Allah ya Tuhanku, pian tahu ulun ini sudah beribadah mengabdikan diri ulun kepada pian, beribadah kepada pian bersama selama 30 tahun deh. 30 tahun sudah beribadah dengan pian deh. Tapi dengan nikmat, dengan karunia pian juga dan perjanjian di antara pian ada perjanjian kalau ya Allah, apa perjanjiannya? Bahwa pian jangan membuka akan rahasia ulun. Itu perjanjiannya semalam tuh. Ulun berjanji sama pian supaya pian jangan membuka rahasia ulun. Apa rahasia ulun? Ulun ini wali pian lah, jangan dibuka karamat ulun. Tapi sekarang karamat ulun ketahuan oleh Abdullah bin Mubarak. Berarti ini pian membuka rahasia ulun ya Allah. Maka ya Allah, ketika pian membuka rahasia ulun memilih mati akan haji ulun wahini jua ya Allah. Karena bagi wali itu apabila terbuka karamat itu aib. Sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyah aujab. Menutup aurat wajib, menutup karamat itu lebih wajib lagi. Jadi mereka itu katakan benar ketahuan orang karamat mereka di hadapan manusia. Oleh karena itu mereka lebih memilih mati akan aja ulun ya Allah, cabut orang ulun ya Allah, karena ulun ya Allah kadahapun karamat ulun kemudian dilihat atau dikata oleh manusia lain kayak kita bisa mau kau kayakan sama karamat orang nih sedikit aja bisa karamat dia mau kau kayakan. Itu tanda kita ada wali. Maka kabullah doanya tadi, lalu ia tersungkur hal keadaan meninggal dunia. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, ini meninggal dunia orang yang setelahnya. Ini oleh Allah Ta'ala meninggal dunia nih, walaupun budak ya Allah, budak di sisi manusia, tapi wali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujar Abdullah bin Mubarak, aku kapani akan dia.
Tapi setelah dimandikan ya Allah, kalau kau mandikan, ini padu payah mandikan, khususnya mandikan. Lalu aku mengkafani, cuman aku mengkafaninya ini kada dengan kapan yang baik, kada kapan yang biasa aja, nang ibaratnya nang kapan yang buruk aja, apa yang ada aja. Lalu kau salatkan jenazahnya, lalu aku kuburkan. Ujar Abdullah bin Mubarak, di suatu malam aku guring, aku termimpi. Dalam mimpi aku melihat seorang laki-laki yang bagus rupanya, nang elok rupanya, nang bungas, nang tampan benar, dan dia memakai pakaian yang bagus, yang elok, yang berbau harum, yang bersih. Dan beserta seorang laki-laki, ada pulang seorang laki-laki nang tatuha sedikit. Sama aja juga, orangnya bungas juga, rupawan, pakaiannya bersih. Jadi ada dua orang laki-laki yang tampan keduanya nih. Cuma seekong ini tatuha daripada yang seekongnya. Setiap satu daripada laki-laki itu meletakkan akan tangannya atas pundak yang lain. Ibaratnya kayak apa tuh namanya? Kayak merangkul neta. Kayak orang akrab tuh berdua. Aku melihat kayak itu dalam mimpiku, ya Abdullah bin Mubarak. Lalu berkatalah seorang laki-laki nang ta'anum nih kepadaku, ya Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, apa tidakkah engkau malu daripada Allah? Bertakun kayak itu. Seorang laki-laki nang bunga surabaya itu bertakun itu, wahai Abdullah bin Mubarak, apa tidak malukah engkau daripada Allah? Kemudian dia berjalan. Maka aku tanya, pian siapa? Abdullah bin Mubarak, pian siapa? Lalu inya berkata, ana Muhammadur Rasulullah, aku adalah Muhammad Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mubarak ketemu Rasulullah dalam mimpi. Wa haza abi Ibrahim, dan di sampingku ini adalah nenek moyangku Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah itu kan silsilah sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ayahku Nabi Ibrahim, nenek moyangku Nabi Ibrahim. Jadi Abdullah bin Mubarak ini ketemu oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, bagaimana aku tidak malu? Bagaimana aku tidak malu, kata Abdullah bin Mubarak, sedangkan aku banyak benar membaca salawat kepada pian. Ulun banyak salawat kepada pian, kenapa pian memandangkan ulun ini kada tahu malu? Ujar Rasulullah kayak ini, wahai Abdullah bin Mubarak, baru saja tadi kan meninggal dunia wali daripada wali Allah Ta'ala. Nang budak tadi kala, itu wali Allah Ta'ala aja Rasulullah. Ikam kada malu kah? Kenapa jadi kada malu? Ikam tadi mengkapaninya kada bujur, bebarang aja dengan kapan yang seadanya, padahal ikam sanggup aja atau kapan yang tak bagus. Ikam kada memuliakan kah? Karena wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Lalu terbangunai Abdullah bin Mubarak daripada guringnya, dan dia merasa bersalah ya Allah dengan teguran Rasulullah di dalam mimpinya itu. Lalu ketika berpagi-pagi, Abdullah bin Mubarak pun mendatangi kubur yang budak tadi, wali tadi ya Allah. Lalu ditabuk oleh Abdullah bin Mubarak kubur tadi, ditabuknya, dicarinya jasadnya. Kemudian diambilnya jasad wali tadi. Nyatanya wali ya Allah kata hancur di dalam kubur nih, ada buruk. Hanya wali ya Allah, orang keramat. Kita inilah di dalam kubur ya. Bawa kena leh. Udah naik kita masuk kena orang yang kada hancur di dalam kubur. Lalu diganti oleh Abdullah bin Mubarak kapannya tadi dengan kapan yang baik, dikapani dengan kapan yang bersih, dengan sebaik-baik kapan. Lalu aku sembahyangkan lagi, ujar Abdullah bin Mubarak jasadnya, lalu aku kuburkan pulang. Rahimahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Abdullah bin Mubarak. Itu adalah mengisahkan tentang bagaimana karamat daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seorang dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.